Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita ucapkan puja serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dimanapun kita berada. Salawat berbingkaikan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada seorang pemimpin yang terpimpin, seorang orator yang tak pernah koruptor, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh umat Islam sedunia dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jembatan siap megah berdiri, Tengku Agung Sultanah Latifah nama diberi. Saya siswi LKMD mohon diri untuk menyampaikan sedikit siraman rohani yang berjudul Peran Pemuda di Zaman Milenial ini. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan yang namanya masa muda. Masa yang hebat luar biasa dikarenakan masa muda merupakan masa yang penuh dengan kekuatan. Setelah sebelumnya kita berada pada masa kelemahan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah satu ulama tafsir Al-Quran, Abu Al-Bida Ismi Al-Kathir. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno mengatakan, "Give me your chance, we will set to work," yang artinya berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncang dunia dengannya. Oleh karena itu, masa muda merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah, karena kita sebagai pemuda diberikan bentuk fisik yang kuat, mata yang dapat melihat dengan tepat, tangan yang dapat mengangkat beban yang berat, serta kaki yang bisa berlari dengan cepat, wajah yang tampan dan cantik yang memikat. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk senantiasa menggunakan anugerah Allah untuk taat hanya kepadanya. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Namun sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman milenial ini masih banyak pemuda-pemudi yang menyalahgunakan nikmat dari Allah. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya kenakalan-kenakalan remaja di kalangan masyarakat, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang, hubungan seks bebas yang merajalela, serta adanya tindak kekerasan di kalangan masyarakat. Bahkan yang baru-baru ini kita dengar ada seorang murid yang tega melakukan tindak kekerasan kepada gurunya sendiri. Nauzubillah min zalik. Semoga kita bukan termasuk dari golongan-golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Padahal seorang Syekh Mustafa Al-Ulayani, seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadis summadi wa amral ummati wa fi aqdamiha ayyataha," yang artinya di tangan para pemudalah ustadz umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda wajib menjadi generasi muda yang patut dicontoh. Itulah mengapa dikatakan masa depan suatu bangsa dapat dilihat dari generasi mudanya. Bagus generasi mudanya, maka majulah negara tersebut. Hancur
lihat dari Imam Sayyid Al-Khatib dalam kitabnya Absara Ayatul fil Ihsan yang menyatakan hal itu dapat kita lakukan dengan cara tarbiyatul fardiyah, yakni kita sebagai seorang pemuda harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan setiap muslimat. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai pemuda-pemudi bangsa harus senantiasa menuntut ilmu disertai ilmu pengetahuan agama. Seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, "Religion with a science is applied and science with religion is learned," yang artinya ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum itu buta, sedangkan ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu agama itu sangatlah berbahaya. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita sebagai pemuda untuk senantiasa taat hanya kepada Allah dan menjalankan kewajiban kita sebagai penerus bangsa, yakni dengan terus semangat belajar dan terus berprestasi sehingga bisa membanggakan negara. Selain itu, kita sebagai umat Islam juga diwajibkan menuntut ilmu yang sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yakni Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat juga derajat orang yang berilmu beberapa derajat di antaranya. Hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa menjadi remaja dan pemuda yang diharapkan bangsa dan negara, yang